Terkait kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi beberapa hari lalu, Pertamina memastikan bahwa pasokan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah berangsur normal. Selain itu, sebanyak 6.250 pengecer di Bali telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi sub pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi. Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengawasan agar LPG 3 kg bersubsidi digunakan sesuai sasaran. Antrian itu bisa menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan barang yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian juga beberapa hari ini dengan perubahan dinamika kebijakan di Provinsi Bali maupun nasional terkait subsidi LPG, tentunya ini memang menjadi polemik ya. Namun kami sebagai lembaga penyalur, distributor resmi sampai dengan paling akhir di pangkalan sampai dengan saat ini, kami mencoba bahwa perubahan-perubahan ini kita antisipasi dengan menyesuaikan menunggu regulasi yang akan ditetapkan. Yang jelas pengecer saat ini dilayani di pangkalan, dalam artian dicatatkan sebagai sub pangkalan statusnya dengan menyatakan NIK dan menyatakan dirinya bahwa adalah pengecer. Gitu. Kemudian apakah memang nanti sub pangkalan itu mengambilnya atau mendapatkan drop LPG itu dari pangkalan atau dari agen? Ini yang nanti menunggu juknis terkait regulasi, tapi pasti akan ada perbedaan perlakuan ya. Kalau kita melihat sub pangkalan berarti kan di bawah pangkalan. Tentunya kemampuan untuk menyediakan stoknya berbeda dengan pangkalan. Kemudian margin atau harga yang akan dilepas pada titik serah sub pangkalan itu beda dengan pangkalan. Ini yang masih kita sama-sama tunggu dalam juknisnya nanti seperti apa. Apakah ada penambahan tabung atau seperti apa untuk kalau ini sama dengan sebelumnya bahwa perubahan pola distribusi, tata kelola distribusi ini tentunya tidak menambah jumlah konsumsi ya. Yang ada pada saat kemarin perubahan tata kelola tersebut adalah masyarakat yang terbiasa membeli atau mengambil LPG di pengecer, kemudian beralih mendatangi pangkalan untuk membeli secara langsung. Jadi memang antrian ini tidak terelakkan. Itu bagian dari transisi kebijakan bahwa di lapangan pun juga ada penyesuaian termasuk masyarakat yang tadinya belum tahu lokasi pangkalan di sekitarnya, kemudian mendatangi pangkalan di sekitarnya untuk mengambil atau membeli LPG langsung di lokasi tersebut. Saat ini jumlahnya berapa yang sudah mengajukan sebagai sub pangkalan di Bali? Tercatat di Bali sampai dengan saat ini 6.250 pengecer yang sudah menyertakan NIK dan menyatakan dirinya siap menjadi sub pangkalan. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan berbagai macam pihak, tidak lain dengan misalkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota di masing-masing wilayah untuk mempercepat atau mempermudah proses pendataan NIB dan pendaftaran di OSS supaya tadi sejalan bahwa animo masyarakat, antusias masyarakat menjadi lembaga penyalur resmi subsidi juga bisa terjawab dengan perlengkapan administrasi. Oke, masalah spesifik di Bali kondisi terakhir bagaimana? Pantauan di 3 kabupaten kota, Badung, Gianyar, dan juga Denpasar memang berangsur pulih. Dalam artian kami juga tidak tinggal diam. Kami lakukan extra dropping untuk normalisasi kebutuhan masyarakat sampai hampir dengan 8.400 tabung di 3 wilayah tersebut. Ini juga menjawab bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu membeli di luar kebutuhan, tetap menggunakan secukupnya, dan juga menghimbau masyarakat yang sudah tidak berhak lagi menggunakan subsidi segera beralih ke non subsidi. Betul, dengan adanya komunikasi aktif dengan berbagai pihak termasuk dengan perwakilan legislatif gitu ya, bahwa ada usulan desa adat di wilayah Provinsi Bali yang sebanyak 1.500 ini diberikan peranan lebih untuk mendistribusikan LPG subsidi. Ini kami sambut baik. Tentunya kembali lagi bahwa desa adat ini juga perlu perangkat untuk menjadi distributor resmi gitu ya. Dalam artian juga perlu tercatat sebagai NIB-nya dan juga di OSS di masing-masing wilayah kabupaten kota. Tentunya dengan pertambahan jumlah lembaga distribusi resmi desa adat sebagai sub pangkalan ini juga memperluas sebaran. Jadi memastikan bahwa setiap desa yang diwakili oleh desa adatnya bisa memperoleh LPG subsidi lebih dekat dengan masyarakatnya, begitu Mas. Selama 2024 berapa pangkalan yang mendapatkan sanksi? Selama 2024 berapa? Yang mendapatkan sanksi? Jadi memang sebagai bentuk pengawasan ya, kami bersama dengan pemerintah juga sampai dengan lembaga penyalur paling akhir yaitu pangkalan yang resmi itu mendapatkan laporan dan sudah menerbitkan sanksi sebanyak 200 lebih pangkalan. Dan tentunya sanksi ini bertahap, mulai dari surat peringatan, kemudian penghentian pasokan, sampai dengan putusan hubungan usaha. Nah ini yang kita terus evaluasi. Masyarakat pun juga kami ajak untuk berperan aktif mengawasi lembaga penyalur tersebut. Dalam artian kontak center atau call center aduan di masing-masing pangkalan juga sudah tertera. 135 di Pertamina Call Center, 136 milik Dirjen Migas Kementerian SDM. Dalam
upaya masyarakat juga memiliki peran aktif dalam mengawasi subsidi LPG ini memang tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak.